dimohon Bapak Kepala Desa Dagangan untuk memberikan pengarahan dan juga memberangkatkan kirab tahun 2024 dalam acara Hall Tumenggung Aryo Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh masyarakat Desa Dagangan, baik dari kalangan lembaga-lembaga yang ada di Desa Dagangan ataupun tokoh-tokoh yang ada di Desa Dagangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama dengan mengucap syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul di lapangan Balai Desa Dagangan dalam keadaan sehat tanpa ada halangan apapun. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam tetap harus selalu kita aturkan pada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita di akhir nanti termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kegiatan kita di siang hari ini merupakan kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap H-1 pelaksanaan Hall Akbar Mbah Abdurrahman Tumenggung Aryo Tejo atau Bupati Tuban yang ke-7. Kita berkumpul di sini dalam rangka merajut ukhuwah untuk membangun tali persaudaraan, karena tanpa kita sadari bahwa selama ini kita dipisah-pisahkan dengan yang namanya kelompok-kelompok kecil, dan hari ini insya Allah tidak ada lagi yang namanya kelompok-kelompok kecil, yang ada semuanya ada seluruh masyarakat Desa Dagangan. Dengan berkumpulnya kita siang hari ini di Balai Desa Dagangan, semoga kita semua mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan syafaat dan barokahnya para aulia yang ada di Desa Dagangan, amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena ini waktunya sudah agak sore, siang agak sore, nah nanti akan ada rangkaian kegiatan lagi, biar tidak kemalaman, tidak kesorean nanti, monggo langsung nanti setelah ini kita laksanakan kegiatan bareng-bareng. Kula akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirab budaya tahun 2024 dalam acara Hall Tumenggung Aryo Tejo dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kirab budaya diberangkatkan. Desa Dagangan adalah salah satu desa yang berada di bagian utara Kecamatan Parengan. Di desa yang memiliki 6 dusun tersebut ada sebuah komplek makam tua yang tak lain disebut warga setempat sebagai makam Bupati Tuban yang ke-7, yakni Syekh Abdurrahman atau Kanjeng Raden Tumenggung Aryo Tejo. Konon nama Desa Dagangan sendiri adalah pemberian dari Adipati Kabupaten Tuban yang tak lain adalah mbahnya para wali di tanah Jawa. Sebelum akhirnya wafat dan dimakamkan di Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Dari cerita yang disampaikan sesepuh Desa Dagangan, makam Kanjeng Raden Tumenggung Aryo Tejo awal mula munculnya nama Desa Dagangan ketika Kanjeng Raden Tumenggung Aryo Tejo yang saat itu masih menjabat sebagai Adipati Kabupaten Tuban
beliau mengutus salah satu orang yang masih bagian dari keluarganya untuk membuka hutan di bagian utara kecamatan Parengan. Setelah datang dan babat tanah di bagian utara kecamatan Parengan, yang sebelumnya adalah hutan belantara, seorang utusan adipati bermukim. Saat itu kampung tersebut masih belum memiliki nama. Tidak lama setelah Kanjeng Raden Tumenggung Haryo Tejo lengser dari jabatannya, ia bersama keluarganya yang saat itu masih tinggal di Tuban menyusul utusannya tersebut. Saat datang menyusul, Kanjeng Raden Haryo Tejo membawa sebuah dagangan berupa gerabah. Dari situlah Kanjeng Raden Tumenggung menamai kampung tersebut dengan nama Dagangan. Setelah itu datanglah para penduduk dari berbagai daerah untuk bertempat di desa Dagangan, sehingga menjadi desa yang ramai hingga sang Adipati-Kadipaten Tuban beserta keluarganya dan utusannya itu pun bermukim di desa Dagangan hingga wafat dan dimakamkan di desa Dagangan. Sementara itu, lanjut peninggalan-peninggalan Mbah Gung, warga sekitar menyebutnya berupa dua sumur, yakni Sumur Kedek dan Sumur Mikik, hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh warga sekitar. Dari cerita itu, cikal bakal atau utusan Mbah Gung yang papat tanah Dagangan tidak diketahui namanya. Utusan Mbah Gung tidak ada yang tahu namanya, hingga dipercayai utusan tersebut adalah cikal bakal desa Dagangan yang makamnya ada di depan area Jungkup Mbah Gung dan berjungkup kecil. Sebelum kami lanjutkan, ini perlu diketahui bahwa cerita ini kami kumpulkan dan kami rangkum dari beberapa sumber, mulai sesepuh desa dan beberapa tokoh desa Dagangan yang mempunyai pengetahuan supranatural, sehingga mungkin ada yang kurang cocok dengan pendapat para pendengar. Kami telah terlebih dahulu mohon maaf, karena kisah ini kami berikan dengan harapan bisa menambah kasanah cerita sejarah di wilayah Tuban khususnya. Nama aslinya adalah Syekh Abdurrahman. Beliau adalah seorang ulama yang kala itu merupakan seorang tumenggung di kerajaan Majapahit, dan beliau juga sebagai menantu dari Bupati Tuban yang keenam, yaitu Raden Haryo Dikoro, yang menikahkannya putrinya bernama Gusti Raden Ayu Aryo Tejo. Dari perkawinan beliau Syekh Abdurrahman dan Raden Aryo Tejo, itulah beliau meneruskan jejak mertuanya sebagai Bupati Tuban yang ketujuh. Dan dari hasil pernikahannya dengan Gusti Raden Ayu Aryo Tejo, beliau menurunkan beberapa putri dan juga putra, antara lain bernama Dewi Condrowati, yang konon sebagai istri dari Kanjeng Sunan Ampel di Tlatah Ngampel Dintah. Maka bisa juga Syekh Abdurrahman ini sebagai bagian dari cikal bakal para waliullah di bumi Nusantara. Setelah Syekh Abdurrahman menjadi Bupati Tuban yang ketujuh, maka nama beliau diganti dengan julukan Tumenggung Aryo Tejo, julukan yang menyamai dengan nama istrinya, karena pada waktu itu yang dikenal oleh masyarakat Tuban adalah
Gusti Raden Ayu Aryo Tejo, sehingga nama tersebut dipakai dengan harapan untuk dapat berbaur dengan rakyat di wilayah kekuasaannya, yakni Tuban. Maka saat itu nama Aryo Tejo identik dengan nama Tumenggung atau Adipati Tuban. Pada saat itu, di masa tua, Tumenggung Aryo Tejo seperti biasanya menerima tamu yang sekaligus seorang saudara, yakni Syekh Abdurrahim yang berasal dari telatah bumi Blora. Namun saat itu, entah apa sebabnya, Tumenggung Aryo Tejo kala itu mengajak para prajurit-prajurit andalan dan juga istrinya untuk mengantar saudaranya tersebut pulang ke wilayah Blora. Adapun para prajurit pilihan adalah Banteng Plontang, Demang Tameng Dodo, Purwo Kusumo, dan Ongko Wijoyo. Mereka bersama-sama mengawal kepergian junjungannya ke daerah Blora. Sesampainya di dalam Syekh Abdurrahim, mereka saling beramah tamah dengan kerabat-kerabatnya yang lain. Setelah semuanya dirasa sudah selesai, maka Tumenggung Aryo Tejo bersama dengan rombongannya berpamitan untuk kembali pulang ke wilayah Kadipaten Tuban. Tumenggung Aryo Tejo mengajak seluruh pengawalnya untuk singgah menengok di daerah yang saat ini telah disiapkan sebelumnya. Karena jauh sebelumnya, kala itu di kawasan hutan belantara Parengan, Tumenggung Aryo Tejo telah mengutus punggawa kadipaten, yaitu Condro Kusumo, yang didampingi oleh istrinya yang bernama Dewi Nawangrum, untuk membuka lahan baru di wilayah Parengan. Pada saat itu, di daerah yang telah dibuka oleh Condro Kusumo dan Dewi Nawangrum, belum ada namanya, karena beliau berdua tersebut tidak berani memberi nama desa sebelum junjungannya sendiri, yaitu Tumenggung Aryo Tejo, yang akan memberi nama desa tersebut. Karena desa yang baru telah dibuka oleh Condro Kusumo dan istrinya, desa tersebut belum mempunyai nama, maka beliau dikenal oleh warga setempat dengan nama Mbah Cok Bakal, yaitu orang yang mengawali membuka wilayah baru di dalam hutan. Dan makam beliau berdua ada di jungkup urutan paling depan dari beberapa makam yang dikeramatkan oleh warga setempat. Dan bagi semua peziarah, sebelum memasuki bangunan pendopo yang dihuni oleh makam Tumenggung Aryo Tejo dan istrinya, maka
semua peziarah diwajibkan bertawasul, membacakan suratul Fatihah untuk Mbah Cok Bakal, yaitu Condro Kusumo dan istrinya Dewi Tawangrum. Setelah Tumenggung Aryo Tejo bersama seluruh pengawalnya sampai di daerah baru, maka mereka sepakat dan berniat untuk singgah beberapa lama di daerah baru tersebut untuk memulai menyebarkan agama Islam di wilayah baru itu. Maka untuk memudahkan beliau dekat dan kenal dengan masyarakat, maka beliau bersama pengikut-pengikutnya memulai dengan acara berdagang benda-benda gerabah. Mereka mengelilingi daerah tersebut sambil menyebarkan ajaran Islam dengan penduduk saat itu. Oleh karena itu, Tumenggung Aryo Tejo memulai singgah dan menyebarkan juga mengajarkan agama Islam tersebut dengan cara berdagang. Maka desa itu oleh beliau Tumenggung Aryo Tejo diberi nama yakni Desa Dagangan. Adapun gerabah adalah alat-alat rumah tangga yang terbuat dari tanah liat yang di zaman sekarang ini seperti benda keramik. Namun gerabah adalah berbahan tanah liat yang dibentuk sebagai alat tempat makan, yaitu coek, tempat sahur juwo, tempat air genuk, gentong, kendi, patasan, dan lain sebagainya. Adapun bekas tempat penyimpanan atau gudang benda-benda gerabah tersebut sekarang didirikan musola yang letaknya berada di luar area makam, tepatnya di sebelah kiri gapura masuk makam. Dirasa saat itu Tumenggung Aryo Tejo dan para pengawalnya merasa lebih nyaman untuk tinggal di kawasan yang baru, yaitu di Desa Dagangan. Maka beliau dan semua pengikut sepakat untuk menetap di desa tersebut, berbaur dan bersatu dengan masyarakat kecil untuk berdakwah. Sedangkan urusan kadipaten beliau serahkan kepada generasi penerusnya. Tumenggung Aryo Tejo bersama istrinya Gusti Raden Ayu Aryo Tejo, Banteng Plontang, Demang Tameng Dodo, Purwo Kusumo, dan Ongko Wijoyo, juga penasihat beliau Mbah Saiful Hasan dan Adipati Cokro Negoro. Mereka hidup dalam suasana yang nyaman dan aman dengan masyarakat hingga beliau-beliau ini
meninggal dan dimakamkan dalam satu lokasi dalam bangunan berbentuk layaknya sebuah pendopo di daerah tersebut. Semua peziarah setelah memasuki pintu gerbang makam yang berbentuk gapura yang bertuliskan Taman Makam Tumenggung Aryo Tejo, Bupati Tuban yang ke-7, maka peziarah akan melewati sederet pemakaman umum dan selanjutnya akan sampai pada sebuah cungkup yang terbuat dari kayu jati, dan disitulah makam tempat Mbah Cok Bakal, yaitu Mbah Condro Kusumo dan istrinya Dewi Nawangrum. Dan batu nisan dari Mbah Cok Bakal, yaitu Mbah Condro Kusumo dan istrinya, hampir tidak kelihatan karena tanah pundung yang terkesan angker. Dan di belakang cungkup tersebut ada semacam halaman yang terdapat 4 makam para pengawal Tumenggung, yaitu dari urutan paling kanan ada Bandeng Plontang, lalu sederet dengan Tambeng, Dembang Tambeng Dodo, Purwo Kusumo, dan yang paling kiri adalah makam Ongko Wijoyo. Dan maka dari itu diadakannya acara-acara seperti ini, diharapkan semuanya dapat ikut mengenang dan mengingat-ingat dari para pendahulu kita, dari Cok Bakal Desa Dagangan, dan sekaligus Raden Tumenggung Aryo Tejo yang kita sering sebut dengan nama Mbah Gung. Mari kita kenang selalu dan kita ingat-ingat jasa-jasa beliau dalam membuka alas, membabat alas di wilayah kita, hingga dapat kita tempati dan juga kita diami hingga saat ini.
dan dari sederet makam-makam dari 4 para pengawal dari Tumenggung Aryo Tejo. Mereka inilah yang konon sebagai pasukan keamanan dari Tumenggung yang cukup handal. Setelah makam beliau berempat ini, maka kita akan sampai di sebuah bangunan besar dengan ukuran kira-kira 7 kali 16 meter yang berdiri kokoh, dan di dalam bangunan layaknya pendopo seorang punggawa besar dari kabupaten terdapat sebuah makam yang paling dikeramatkan, yaitu antara lain makam paling kiri yang dari cerita juru kunci, beliau adalah guru atau penasehat kadipaten, yaitu Raden Syaiful Hasan. Lalu berjajar berikutnya makam paling tinggi dan besar, itulah disemayamkannya Raden Tumenggung Aryo Tejo, dan di sampingnya istri dari Tumenggung ialah Gusti Raden Ayu Aryo Tejo. Lalu makam Adipati Cokro Negoro, dan paling kiri juga seorang bupati yang ke-26. Dan perlu kita ketahui bahwa Syekh Abdur Rahim atau juga dan perlu kita ketahui bahwa Syekh Abdur Rahim tersebut juga merupakan penyebar agama Islam di wilayah Kabupaten Blora, dan sampai meninggalkan beliau dimakamkan di lingkungan Masjid Jami Blora dekat alun-alun kota Blora dengan nama Sunan Bojo dalam perjalanan pulang dari Blora. Demikian sekilas cerita dari tutur tinular yang kami dapatkan dari tokoh-tokoh yang lain di wilayah Dagangan, dan sekaligus juru kunci dari desa Dagangan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita perlu kenang selalu, kita ingat-ingat bahwasannya Raden Tumenggung Aryo Tejo yang dulu kalanya menyuruh pengawalnya untuk membabat alas di wilayah Dagangan, dan kita semua dapat merasakan hasilnya tanpa perlu bersusah payah. Kita tempati, kita hidupi di lingkungan kita, di wilayah kita, bahwasanya Raden Tumenggung Aryo Tejo merupakan salah satu tokoh yang sangat berperan dan sangat penting menjadi tokoh yang paling utama di wilayah Dagangan khususnya.
maka dengan diadakannya acara-acara seperti ini adalah bentuk sebagai pengingat dan juga sebagai cerita sekaligus angan-angan kita ke depannya. Semoga kita semuanya masih bisa merawat area-area yang telah disiapkan oleh seluruh rekan-rekan dari Panitia Tumenggung Aryo Tejo. Kita rawat, kita jaga, dan kita lindungi bersama sebagai tempat yang sangat disakralkan, sebagai tempat yang sangat diunggulkan di wilayah kita. Tentunya cerita-cerita ini kami rangkum dari seluruh para tokoh-tokoh desa Dagangan yang memiliki kekuatan supranatural, dan juga seluruh tokoh-tokoh desa setempat yang memiliki pengetahuan dan juga wawasan terkait beliau Tumenggung Aryo Tejo. Haul Tumenggung Aryo Tejo yang selalu menjadi agenda rutinan di tahun ke tahun setiap bulan Syuro. Selalu ramai dengan pengunjung, selalu meriah dengan doa-doa, dan acara seperti ini semoga senantiasa kita rutinitaskan dan kita jalankan tanpa adanya hati yang kurang berkenan. Acara-acara seperti ini sebagai bentuk tawasul dan juga doa kepada beliau, di mana hanya doalah yang bisa kita berikan untuk membalas budi-budi beliau dalam membuka atau membabat alas di wilayah kita. Makam beliau tak pernah surut dari peziarah di wilayah Dagangan maupun di luar wilayah Dagangan, bahkan sampai di luar kota Tuban. Itu bentuk kedikdayaannya
bentuk dari kemasyhurannya sebagai ulama dan juga sebagai Bupati Kadipaten Tuban.